Selamat datang Bapak di podcast Malka. Perkenalkan sebelumnya saya Vinsa Bapak dari jurusan Broadcasting di SMKN 1 Pelosok Klaten ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Sihabudin. Wah, Bapak Ahmad Syihabudin berwibawa banget ini Pak namanya. Dipanggil siapa Bapak biasanya? Pak Sihab. Oh, Bapak Syihab. Kayaknya Bapak itu yang tadi ngisi materi di atas ya Pak? Betul sekali. Wah, betul banget. Bapaknya ini tadi ngisi materi tentang apa Bapak? Hari ini kita bicara tentang tilapia. Tilapia. Wah, apa itu Bapak? Saya baru dengar. Maklum Pak Bapak. Ya, Ini bahasa masih awam. asing dari ikan tawar nila. Oh, ikan nila. Ya. Jadi kebetulan kita pemiliknya CV Kilang Tilapia Jaya. Oh, Jadi budidaya nila dengan sistem modern, pakai sistem ras sama gelontor. oh. Pak ini kayaknya ini kalau Ya. bicaranya masih kayak gini saya masih kurang paham ini Bapak. Ya. Maklum saya kan belum tahu ya Bapak. Bisa dikasih penjelasannya Bapak? Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan SMK Pelosok Klaten sudah mungkin 2 tahun ya. Yang tahun kemarin ada teman-teman PKL ya, Iya. 8 orang, 8 siswa, 4 siswa cewek, 4 siswa cowok. Kebetulan yang tahun ini kosong, nggak tahu ada apa kok kosong gitu. Mungkin itu masih nunggu saya Bapak. Itu, ya. Ah itu Bapak. Kenapa ya ini kalau boleh tahu Bapak kan tadi pemilik PT apa Bapak? PT atau CV? CV CV. Kilang Tilapia Jaya. Oh, CV Kilang Tilapia Tilapia Jaya. Jaya. Kenapa ya Bapak memilih mendirikan di CV bidang itu? Mungkin bisa diberi penjelasan. Sesuai penjelasan kita di YouTube juga yang di Pecah Telur juga ada. Jadi sebenarnya itu berawal kita sudah punya lahan. Kebetulan budidaya ayam petelur, kandangnya lagi rusak, dan untuk mendirikan lagi itu butuh dana kurang lebih di 2,3 miliar. Banyak Bapak. Terus akhirnya kita sentuh ke budidaya nila dengan kurang lebih modal ndak ada seperempatnya. Jadi cuman 600 juta, cuman Ya Allah. karena dibandingkan dengan Yang ayam tadi. 2,3 M. Jadi sesuatu apple to apple. Jadi Iya. kalau semangka dibandingkan dengan apel ya keliru. Jadi kita menyebutnya 600 juta itu sangat murah karena kalau didirikan lagi untuk ayam itu butuh modal 2,3 M. 4 kali lipatnya ya 4 Bapak. kali lipat. Makanya kita melirik ke tilapia ini. Terus kolamnya waktu itu kolamnya bulat itu semua. Kita pakai geomembran, nah kita muncul ide. Nah ide kita akhirnya kita doakan menjadi Kilang Tilapia Jaya. Jadi kilang itu kan mesin produksi. Iya. Nah, jadi kemarin saya sampaikan teman-teman tadi bahwa Asmo Kinaryo Jopo. Nama itu doa. Oh, Nama itu kan iya. doa. Jadi orang tua menamakan kita berarti doanya melekat. Iya. Itu. Jadi kita menamakan kita itu di bawah naungan Ngrembaka Group. Ngrembaka Group. Ngrembaka. Ya, Ngrembaka Group ya. Yang Ngrembaka itu kan Ngrembaka, ngerdo, spreading, beranak pinak. Iya. Jadi kita Ngrembaka Group, di bawahnya ada Ngrembaka Kencono PS di tokonya, ada Ngrembaka Farm di peternakan ayamnya, di PT Kampung Layar Indonesia unit usaha yang lain, dan terakhir ini di CV Kilang Tilapia Jaya. Oh, Seperti itu. berarti ini yang terakhir Bapak ya. Mungkin Udah. masih pengen nambah lagi Bapak. Banyak unit usaha, yang penting cita-cita kita bermanfaat. Iya. Kan itu tadi yang disebutkan banyak banget ya Bapak. Iya. Mungkin Bapak kesehariannya itu kayak padat banget Pak jadwalnya. Sebetulnya enggak juga. Jadi kita berlandaskan kalau kita muslim wal asri innal insana lafi khusrin ya. Manusia itu demi masa itu rugi kecuali ilaladina aman. Jadi kita itu yang penting iman, terus ilaladina wa amilus sholihat, kita amal soleh, terus saling menasihati ke dalam kebaikan dan sabar. Itu insya Allah motivasinya cuma itu. Jadi kita tidak sok sibuk, tetapi apa yang kita sampaikan teman-teman tadi, kalau kita itu dalam rangka mewujudkan mimpi, tidak melanjutkan
mimpi. Kan beda toh? Iya mewujudkan. Mewujudkan mimpi. Kalau mainan HP terus namanya melanjutkan mimpi. Iya. Tapi kalau kita lepas HP namanya mewujudkan Mimpi. Itu Bapak, mungkin peluang ya, peluang usaha kan Bapak memilih buka usaha ini. ya. Berarti kan Bapak melihat peluangnya cukup besar. Kemarin alhamdulillah ya, kita hampir 3 tahun inten ini pertanyaannya pasti jualnya kemana. Iya, itu. Kalau kita nanti budidaya nanti jualnya kemana. Alhamdulillah titik demi titik kita menemui. Kemarin kita punya sahabat Mas Krido itu punya teman di Kirana Food Tuban. Ya. Itu kebutuhannya cuma 80 ton per bulan. Terus kemarin ketemu teman dari Surabaya itu juga punya kebutuhan 40 ton per bulan. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan Warung Begok Indonesia yang punya top lele itu. Iya. Juga tidak bisa memenuhinya. Jadi hari ini pasar kita itu hampir 90% ke pemancingan. Ke Ya, pemancingan. ke pemancingan. Jadi Berarti di store gitu ya Pak? diambil. Oh diambil, Panen jadi hidup. diambil sananya. Ya, dipanen hidup untuk pemancingan. Kira-kira Pak, komoditas yang sekarang lagi diminati di kancah nasional, mungkin Bapaknya tahu, kan Bapaknya bergelut di bidang itu. Kalau nasional karena kemarin kita ikut juga rapat dengan KKP Jawa Timur sama teman-teman Komisi B Jawa Timur. Iya. Itu bahwa hasil tangkap laut itu penurunannya ada di 20 mungkin sampai 40%. Cukup banyak ya Ya, Pak. karena terumbu karang yang rusak. Terus sekarang kalau dulu itu 50 atau 20 kilo itu sudah ada ikan, sekarang mungkin 150 kilo Baru dapat. ada. Ya, itu mudah-mudahan dengan informasi itu bahwa budidaya ikan di air tawar ini sangat masa depan Iya. sebagai salah satu ketahanan pangan nasional. Karena kan secara Indonesia maritim juga ya Pak ya, cukup luas lautnya, perlu dibudidayakan lagi. Karena hasil ikan lautnya berkurang, yang bisa menjawab adalah budidaya di daratan. Iya. Seperti itu. Makanya memilih air tawar ya Bapak. Itu sekali. Mungkin Bapak bisa bagi-bagi tips dan trik buat teman-teman yang pengen merambah ke dunia perikanan. Kalau ingin merambah sebetulnya mentalitas. Jadi yang paling utama ya kalau memulai usaha itu mental. Iya. Karena menjadi entrepreneur, jadi pengusaha itu memang wajibnya cuma usaha. Jadi ketika teman-teman mau uji nyali, yaitu jadi entrepreneur. Jadi kalau mau jadi entrepreneur, bertanya HPP, balik modal, itu enggak usah. Terlalu jauh ya Pak. Harusnya dari awal dimulai dari mental. Iya, mental. Yang penting usaha dulu. Iya. Namanya pengusaha. Berarti Iya. wajibnya Usaha. Kok pengusaha kok jadi penghasil? Nah, yang sama dengan itu takdir. Iya. Tetapi kan ada yang bisa kita pilih, kita ikhtiarkan Iya. dengan sekolah di SMK Plus. Nah, Ngambil jurusan perikanan biar bekerja sama-sama bapaknya. ada ilmunya begitu. Oh, banyak ya Pak ilmunya bisa Iya. dicari di mana aja. Ya kebetulan Termasuk kita di ini Bapak. mendatangkan bintang tamu hari ini dari AUP Jakarta, salah satunya sudah semester 7 aja. Wah, Itu sudah ketika semester 7. terjun di lapangan mungkin hanya 25% ilmu di kampus. Iya. Karena di kampus akan terbentur birokrasi dan macam-macam. Ketika ada dinamika yang cepat, kampus pasti tidak bisa ngikuti. Iya. Tetapi kalau kita di lapangan, kalau tidak mengikuti dinamika, ya ikannya mati semua. Jadi lebih asik kalau langsung terjun di lapangan ya Bapak. Mentalnya pasti harus disiapkan. Iya. Mentalnya sekali lagi. Mungkin Bapak ada kata-kata ini buat teman-teman yang mentalnya belum siap, mungkin berpikir-pikir. Sebetulnya hari ini banyak yang mentalnya yang harus kita dani, yaitu kita mau melanjutkan mimpi Iya. atau mewujudkan mimpi. Mimpi. Jadi hari ini lewat teman-teman Anovanani, tadi kita diskusi sama anak-anak SMK, adik-adik SMK, itu hari ini ketemu kata-kata itu. Kita mau melanjutkan mimpi Atau mewujudkan mimpi. Berarti kita tuh harus berani mencoba buat mewujudkan. Kalau kita tetap melanjutkan terus kapan ya Bapak mau memulai? Yang jelas lebih baik pernah salah tapi pernah berbuat
daripada tidak sama pernah sekali. salah karena tidak pernah berbuat. Iya. Terus habis gitu ini Bapak, mungkin kesan pesan setelah tadi ngobrol-ngobrol sama anak-anak perikanan di SMKN 1 Pelosok Klaten. Ini saya pengen tahu banget ini Bapaknya. Kebetulan Pak Syaf ini alumni SMK juga. Oh, Jadi Pak Syaf ini alumni SMK 1 Kediri iya. tahun 1998. Jadi adik-adik tadi saya bilang 10 tahun sebelum adik-adik lahir Pak Syaf sudah lulus SMK. Iya. Dan yang paling mengenang bahwa di pelajaran pengelolaan usaha atau kewirausahaan Usahaan. itu ditekankan bahwa SMK itu memang harus tangguh di bidang entrepreneur. Jadi anak-anak nanti ketika sudah lulus, ketika ketemu guru, bukan lagi kerja di mana tetapi karyawannya berapa. Iya, cocok sekali Bapak kata-katanya. Jadi ketemu guru nanti bukan kerja di mana tetapi karyawannya Sudah berapa. Berarti itu menunjukkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Pak, yang membuka peluang ya Pak, bukan Iya, mengandalkan peluang dari betul. tempat Jadi lain. kita nanti tidak perlu bawa map merah, biru, kuning atau hijau, tapi kita nanti sebagai Nerima ya Bapak. Kita tinggal seleksi-seleksi aja nanti. Oke. Kira-kira ini Bapak dari siswa-siswi SMKN 1 Pelosok Klaten mungkin bisa ini Pak buat diajak atau mungkin saya Pak. Kemarin yang jelas kan ada teman-teman yang sudah 4 cowok 4 cewek. Iya. Itu kebetulan kemarin hampir 5 bulan juga. Itu handal lah mereka. Wah, Kita juga ikut bangga si Dia sama Balkis juga diterima di Universitas Erlangga Surabaya. wah, berhasil Iya, mencetak. kita yang Baik. kita yang pernah ditempati aja bangga, apalagi Iya. nanti SMK Pelosok Klaten. Ini juga berkat jeripayah Bapak buat ikut Intinya mendidik kita ini. ada sedikit mungkin jadi sedikit polesan bagi mereka untuk tetap berjuang, untuk tekun belajar. Jadi tekun belajar nanti yaitu dalam rangka mewujudkan Mimpi. Wah, bagus banget Bapak kata-katanya. Apa tadi Bapak? Melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi? Kata-kata baru lagi ini buat saya buat Iya, memotivasi. jadi hidupnya pilihan. Iya. Itu tadi ketika kita muslim kok bangunnya jam 4 kurang seperempat, kita bangun berarti kita mewujudkan Mimpi. Kok tahu jam 4 kurang seperempat dan subuh kok enggak bangun berarti Melanjutkan mimpi. Wah, sepertinya ini banyak banget Bapak ilmu yang bisa saya dapat dari Bapaknya. Sangat amat menginspirasi dengan sekian banyak bidang usaha yang telah Bapak buka untuk masyarakat. Bantu membuka peluang kerja ya Bapak. Sangat amat menginspirasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan acara pagi ini selalu bermanfaat. Amin. Makasih ya Bapak atas kunjungannya di sini. Saya ikut terkesan bisa berbincang dengan Bapak yang sangat amat keren ini. Oke, terima kasih. Makasih Sudah cukup? Bapak sudah sepertinya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.